Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'. Alhamdulillah, kita sampaikan pada Allah selesai kita salat subuh secara berjamaah. Salam dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kaji kita pagi kini hadis yang ke-802, halaman 342. Hadis yang ke-802. Ya. Halaman 341. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu ta'ala. An Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakani. Rawahul khamsah. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu ta'ala qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ikhtalafal mutabayyi'ani wa laysa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati aw yatatarakani. Rawahul khamsatu was-sahhahul hakim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasul bersabda, idza ikhtalafal mutabayyi'ani, apabila penjual dan pembeli berselisih, sementara di antara mereka tak ada bukti yang jelas, walaisa bainahuma bayyinatun, tidak ada bukti yang jelas di antara keduanya, fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati, maka perkataan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh pemilik barang atau keduanya membatalkan jual beli. Hadis diriwayatkan oleh Khamsah dan disahihkan oleh Al-Hakim. Kaji awak kini apa yang terdapat dalam hadis itu tentang perselisihan antara penjual dan pembeli, apakah mengenai harga atau mengenai barang yang dijual atau mengenai satu syarat antara syarat jual beli
maka yang dipandang benar adalah perkataan penjual kalau mau bersumpah. Di dalam hadisku dikatakan, nah, yang dibenarkan adalah pemilik barang. Ada 3 hukum yang dapat diambil dari hadis Ikokoha. Ya. Pertama, menurut satu pendapat, yang dipandang benar adalah perkataan penjual secara mutlak. Jadi kalau ada orang membeli kain ke satu kedai, lalu dikecan balik kain kok, maka pendapat pertama katakan yang betul itu adalah penjual. Pendapat kedua mengatakan menurut bahagian fuqaha ahli fikih bahwa keduanya penjual dan pembeli bersumpah dan bertransaksi jual beli, maka jual beli itu dibatalkan. Asal nama bersumpah. No, dia kamu bapak dan ibu-ibu kalau sumpah itu kalau pencet tuh. Nah, kalau seorang penjual menyatakan benar punyoinyo, mau ndak? Benar ndak ikoko punyoinyo, kata apa penjual misalkan menolak apa yang disangkakan oleh pembeli, pembeli pun begitu, maka transaksi ya tator, keduanya transaksi, keduanya itu transaksi penjual pembeli jadi batal. Karena bapak nanti sampai ke hadis khiyar, namanya hadis tentang hak pilih melanjutkan atau membatalkan. Yang ketiga adalah dibedakan antara perselisihan itu, ya kan, antara bentuk perselisihannya. Maka dalam hadis lain dikatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal munkar. Dakwaan atau bukti itu, ya, al-bayyinatu, bukti mesti disampaikan oleh orang yang menuduh, wal yaminu 'alal munkar, dan sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Kok bapak dan ibu-ibu, kalau terjadi apa namanya perselisihan antara penjual dan pembeli, mana didahulukan berdasarkan dari yang gua sebutkan ini, al-bayyinatu 'alal mudda'i, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'alal munkar. Bukti bagi orang yang mendakwa, sumpah harus bagi yang mengingkarikan. Jadi kalau diingkarinya tidak bodoh, tidak bukunya. Maka berdasarkan hadis Nabi, nyo harus mengajukan sumpah demi Allah betul. Jadi bagi orang yang mengingkari itu, nyo mesti bersumpah al-yamin 'alal munkari. Jadi di agama awak opsinya, pilihannya, kalau sudah terjadi perbedaan itu, maka barang bukti dan sumpah itulah yang opsinya bahagian terakhir, kan? Karena kalau terjadi perbedaan yang mendasar antara penjual dan pembeli dalam hal menentukan apa nama yang benar di antara dua. Kalau kita lihat ke dalam hadis sebelum masuk kan jelas itu. Idza ikhtalafal mutabayyi'ani,
bila berselisih penjual dan pembeli. Walaysa bainahuma bayyinatun, anda ada bukti dokter, kecuali ada bukti barang ko jaleh barang kadai siko, baru saya keluar baru dilihat alah tangga jahit ketiak juga kecian kayaknya oh tangga ko ni tukar na lain pun ndak siko bali deko. Di Bali Sarawak rangkah tentang di bawahnya tentang pantatnya kan. Aku bahamak kainnya po. Kau ndak siko kain kami ancak-ancak saja. Maka jalan keluarnya ketika terjadi perbedaan itu, maka orang yang mendakwa mesti datangkan bukti ko sebentar siko. Lagi zaman kini Allah bisa dengan media nanadokan. Jadi orang mendaki kan hilang, orang bisa dideteksi ronjo film saja kan. Nah, hebatnya orang kan gini kan. Nah, bara hebatnya anak-anak kan. Lah mode itu tepanggangnya masih bisa mapi. Itu hebatnya anak kini. Lalu tumpah lalu. Lah mode tuta namanya, tapi sisi itu lor namanya itu generasi Z itu. Generasi Z itu yang generasi milenial, generasi Z. Kalau generasi Z itu ibu-ibu hidupnya joiko. Kalau awak bukan generasi kolonial, generasi yang zaman Taiswa lah kan. Ya kan, lainnya dia awak untuk para lu separa lu nyemang kan. Dinyo dikulime apa dinyo kan. Itu generasinya ibu kan. Lah mode itu tepanggangnya kan? Masih bisa yang ngecek. Ambo modeko tolong. Kalau kini al-bayyinahnya bisa juga itu kan. Pokoknya kalau ragu awak belanja di kadai, maka penting awak tambah alat bukti dia awak kan. Ya. Maka kalau ada terjadi dua orang yang berbeda itu, berdasarkan pendapat ulama tadi, bahwa yang dibenarkan perkataan penjual kalau tidak ada bukti itu kan. Tapi kalau bisa bukti tadi aman kan. Sementara pendapat yang lain katakan penjual dan pembeli kalau keduanya itu tidak bisa bertemu pendapatnya, maka jalan keluarnya mesti bersumpah. Dan ketika sudah bersumpah jual beli itu dibatalkan. Karena kalau bersumpah ibu-ibu itu putuskan. Sama juga suami istri yang keduanya berli'an namanya. Tahu li'an. Bermula'anah. Apa mula'anah itu? Saling melaknat. Suami menuduhnya bazina, istri ndak ngaku kan. Apa acaranya kan? Alat bukti ndak ada. Walaysa bainahuma bayn. Ndak ada alat bukti misalkan. Ajar seorang tuduhan saya betul kecek suami. Maka bersumpahlah demi Allah. Ambo dalam keadaan benar. Yang ambo kecekkan batuah. Kalimat ambo ko mengandung kebenaran. Bahwa engkau adalah berzina. Berulang kali di bibudanmu apa?
Terakhir nanti istri bilang pula, demi Allah, apa yang dikatakan suami ambo salah, ambo ndak do ngarajokan. Kalau ambo karajokan, ambo mau dilaknatkan. Pokoknya ibu dan bapak paling tinggi itu murka. Kalau kalimat dia kan laknatkan. Karena laknat itu murkai sudah yang sangat tinggi sekali. Itu ibu dan bapak pelajaran di situ satu, bahwa kalau terjadi perbedaan perselisihan antara penjual dan pembeli, maka kata Nabi, fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ati, maka yang dibenarkan itu dianggap benar perkataan yang punya barang kan. Itu pelajarannya. Karena nyo tahu yakin punya selama tak ada alat bukti kan. Itu sebetulnya hikmah menjaga jangan sampai transaksi itu mudah di orang bapak dan ibu-ibu dibatalkan kan. Ya. Karena kan kalau jual beli perpindahan barang, ya, perpindahan hak milik kan. Tidak mudah membatalkannya. Kalau tidak ada baina walaysa bainahuma bayyinatun, tidak ada alat bukti di antara mereka, maka dalam rangka menjaga jangan mudah membatalkan, maka yang dianggap benar adalah perkataan pemilik barang atau yang menjualkan, kecuali dalam penjelasan Subulus Salam Syarah Bulughul Maram bahwa iko adalah kalau ada bukti, bukti itu mesti dikemukakan oleh orang yang mendakwa dan sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Karena bapak dan ibu-ibu, bahagian yang diceritakan dalam Quran yang banyak itu adalah bahagian muamalah. Coba ibu lihat dalam surah keempat ayat yang ke-20, surat An-Nisa. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ayat 29, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Hai orang beriman, jangan kamu makan harta kalian di antara dengan cara yang batil, illa an takuna tijaratan antara minkum. Jadi tidak boleh makan harta orang lain secara batil. Lawannya hak. Hak itu benar. Tidak boleh memakan harta di antara kalian secara batil. Illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali perniagaan di antara kamu atas suka sama suka kan. Taradim minkum. Dijual beli itu adalah transaksi yang dibolehkan, bahkan disyariatkan dalam agama. Dianjurkan kita melakukan tijarah. Illa antakuna tijaratan antara minkum, kecuali perdagangan
yang dibolehkan. Jadi prinsip dalam ayat itu jangan makan secara batil kan. Nah, itu dilarang mana dia agama awak. Makanya muamalah dalam agama awak bapak dan ibu-ibu bahagian penting yang harus diperhatikan oleh umat manusia, jangan sampai nantamakan yang. Jadi kalau sempatlah dua orang bapak dan ibu-ibu bertransaksi penjual dan pembeli, kecil penjual ndak barang ngambur. Nah, kecil pembeli iko barang apa? Supaya jangan ada yang batil. Nah, kecil Nabi awak kalau ndak ada bukti, walaisa bainahuma bayyinatun, ndak ada alat bukti doh. Ya kan? Main tuduh saja. Maka yang dibenarkan adalah perkataan penjual, bukan pembeli kan. Kalau tidak, mereka pembeli mudah sana dua. Dari balinya tidak diimen kan. Lebih hodok sabalah, kecil tidak dibeli tu. Hodok lebih sekudu. Dari balinya serawan nancak, itukannya serawan namburuak karena terasa nerangkah tadi. Aku sekon balik tidak dibeli ke dong. Kalau tidak ada alat bukti dong, maka yang dibenarkan Rabbus Sil'ah, ya pemilik empunya barang, inyo katoinyo yang dibatuakan, bukan perkataan orang yang menjualnya, membelinya. Nah, itu satu ya. Hadis yang 802. Karena bapak dan ibu-ibu di agama awak, ya kehinaan itu terjadi bila mana manusia tidak berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpegang teguh dengan hablum minan nas, perjanjian, berpegang teguh dengan janji dari manusia. Coba melihat surat ketiga ayat 112. Surat Ali Imran ayat yang ke-112. 112. Itu kita sambungkan supaya tambah ilmu awak pahami. Surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 112. Duribat alaihimudz zillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wa duribat alaihimul maskana wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihimul maskana. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kehinaan ditimpakan kepada mereka di masa Jobarado. Kecuali kata Allah, jika mereka berpegang dengan tali Allah, jika berpegang dengan agama Allah, dan berpegang dengan tali dengan manusia, atau perjanjian dengan manusia kan. Jadi di masa orang barado ditimpakan kehinaan, kecuali mereka berpegang teguh dengan keduanya. Mereka pasti mendapatkan murka dari Allah, kesengsaraan ditimpakan kepada mereka. Kesengsaraan ditimpakan kepada mereka.
Kenapa? Karena mereka mengingkari ayat Allah, membunuh para nabi, mereka durhaka dan melampaui bataskan. Kok Bapak dan Ibu-ibu, penjelasan kawa pentingnya hablum minallah wa hablim minan nas. Ya, jadi pentingnya keduanya tuh. Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah. Hablim minallah. Hablim minan nas. Di keduanya kok betapa pentingnya dijago. Sehingga kalimatnya ditimpakan duribat alaihimul maskana, ditimpakan ke orang kehinaan. Di maknanya kalau ndak ingin wak hino, jago kadunya. Janji yo manusia, hablum minan nas, jago elok-elok kan. Ya kan? Paliaro elok-elok, tak masuklah dalam iko transaksi jual beli tadi kan. Maka ketika awak jual beli pastikan bana kan. Anu yang awak sebut dalam surat keempat ayat 29 tadi, jangan awak makan harato yang batil kan. Kalau awak ingin makan lakukan dengan tijaratan antara diminggu. Itu Bapak dan Ibu-ibu, di profesi ibu-ibu sebagai seorang pedagang disebut dalam Quran mulianya kan. Ibu-ibu nama galih itu mulianya kerajaan. Jika orang awak tindak saja barang dijual orang, jo anak-anak dijualnya, jo induk pakai dijualnya. Ya kan, sebab itu orang awak panggalihnya gue, jo anak dijualnya, anak ladon, jo induk dijual, induk ayam. Tuh. Begitu mulianya jual beli itu ya, sehingga disebut oleh Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan. Disebut dia Allah, jual beli itu kecil Allah pekerjaan yang diperintahkan agama awak untuk jalan memakan. Baik itu ya, jadi ayat iko penegasan kawa karena ada hablum minan nas. Jadi kalau ndak ingin awak hino doh, jago duo Tuhan kan. Hablum minallah, hablum minan nas, ya kan? Jadi kalau awak misalkan jual beli transaksi, maka boleh awak khiyar, hak pilih melanjutkan atau membatalkan. Tapi hadisku mengejean kalau ndak ada sama sekali itu maka jalan keluarnya adalah walaisa bainahuma bayyinatun, tak ada alat bukti, maka yang dibenarkan adalah rabbus sil'ati, pemilik barang. Baik, kita lanjutkan hadis hadis yang 803. An Ibnu Mas'ud Al-Ansari anna Rasulullah naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulyanil kahini, muttafaqun alaih. Kata Nabi, an Ibnu Mas'ud Al-Ansari,
Mas'udinil Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah naha an thamanil kalbi wa mahril baghi wa hulyanil kahini, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari, Rasul melarang mengambil uang penjualan wawau. Wa mahril bagi, uang maksiat, uang maaf hasil perbuatan manusia, WTS atau pezina, pelacur. Wa hulwanul kahin, dan uang perdukunan. Dalam hadis iko ada 3 nan dilarang di Nabi awak. Kalau kita cari titik temu nan ketigonya tentu iko bisa wak katakan bentuk pekerjaan yang pekerjaan itu melakukan pekerjaan yang dilarang. Dukun dilarang, apalagi berzina melacur dilarang, dan wawau dilarang. Ya kan? Pertama misalkan kata Nabi dalam hadis tadi, haram uang penjualan wawau berdasarkan nas. Itu haramnya secara pasti. Ya kan? Bahayanya Bapak dan Ibu-ibu kini kok orang jual beli wawau tu ndak tanggung-tanggung. Kan pernah mencerita ke ibu-ibu, baru ada cak kawan ceritakan kasusnya mereka. Anaknya kok ditampainya tu dek orang ya hampir sadonya punya wawau, ada apa je. Dinyo ingin belian yang mahal. Jadi ketika nyoba tanam padi, besok kamu nyabi padi kan, kecek bininya lah ngecek ke keluarga. Besok akan nyabi padi kan. Untuk malam ko bini lah heboh di dapur masak iko dan itu. Tanyalah suaminya, kau mangakau kau? Besok awak akan nyabi padi awak kalah ka masak. Besok awak sabi ni. Lah bakecian ke keluarga bagai bosanya kita besok menyabi di padi di sawah. Kecik suaminya tu, itu ndak padi awak lah tu. Itulah padi orang tu. Padi orang bapun lo, pitihnya lambo balikan ke wawau. Baik tu candunya dia. Di baliannya ke wawau tu belakang wawau aja. Padi nan di sawah jo baru malah ganti jo wawau. Untung mungkin ibunya lagi sabar. Kalau ibu padang luar lah ibu rujo lah diam. Nyawangnya. Mungkin tak tahu lagi bau dah gati lah tu kan. Nyawangnya. Makanlah dia yang bawa tu. Tak boleh. Kalau ibu padang luar agak tiambul lama dia tu kan diburunya tu kan. Oh jangan. Itu makanya. Ya. Sampai baik tu kini kalau orang sampai ke candu tu kan. Dia agama awak. Kanai keduanya kan menjual dan membalikan. Kadang-kadang kan kini lo ada dia kainyo di orang, ikon ndak jual bali do, biayai duitnya salah moko.
Kan dicarinya helah saja tu akan. Ngembalinya 5 juta. Karena dia tongnya saja lah ya. Kalau anjang mahal tu ibu pakai KTP tu. Bilo lah ianya, di malah ianya. Sampai baik tu anjang kalau mahal. Imunisasinya sih Pak jalih. Makanannya sih jalih kan. Kalau misalkan anaknya jarang makan talua, wawonya wajib makan talua kan. Sampai itu kan. Padahal di agama jalih kan jalih kok, ya kan? Jual beli wawa. Ingatkan di awak ibu dan bapak. Kalau kawinan tu bagai wak tanyuan kanak waduh lain tak apa. Lain. Bang komode itu ibu-ibu, kalau nyo lah sampai orang kacandu ke sesuatu, biasanya sulit manukan. Sulit main dari itu. Ya biarlah nyo ndak babini pado bacara Jawa wow. Sampai baitu kepada ibu-ibu kan. Jelas kalimat dalam agama ya keharaman untuk penjualan wawa berdasarkan nas kan. Memang ada pengkhususan bahwa nahar Rasulullah antamanil kalbi illa kalbas sayri, kecuali anjingnya adalah anjing pemburu. Tapi itu adalah berburu yang punya aturan pulung kan. Berburu kijang. Bisa diukur anjing talatiah tu ibu sadang bakajanya baranti baliknya balik. Tapi malu ada wawo nama itu kan. Dapet dinyo kijang dak dimakannya doh, dibonyo pulang kan. Kalau ada yang seperti itu banyak, baru namanya saydul kalbi. Kalbin sayyidin kan. Itu pertama ya, bahwa dilarang jual beli apa namanya kok samanul kalbi, mengambil uang penjualan wawaw kan. Yang kedua adalah mahril baghi, yaitu uang pelacuran kan. Haram tuh bapak dan ibu-ibu kan. Di sado karajo yang maksiat, uangnya hasil dari itu sama dengan uang judi, ya kan? Dan bapak dan ibu-ibu tentu ikonan wak takwian dan wak waspadai kan. Jangan timbul hal-hal yang dilarang di agama itu terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah hulwanul kahin, yaitu uang atau upah perdukunan kan. Kecik dukun, ambo kan tak menjual barang haram, ambo hanya menjual jasa saja kan. Ya kan? Karena papa dan ibu-ibu di masa-masa kampanye mode kini ko dukun tu laku tu kerjanya. Dukun bagian profesi yang prestisius lah kan gini kan. Malah banyak lah orang-orang yang mencari dukun supaya kainyo dari banyak gambar tu gambar nyo sena nampak caleg. Ada agama awak itu berdosa. Anda bisa lo ngecaan orang yang membayar dukun ko, ambo kan tak memakan pitihnya doh. Ambo hanya kan membayar saja. Kalau ndak wak bayar ndak jadinya karajo itu. Kan?
Makanya awak membuka peluang orang berdosa, maka awak dapat dosa puluh. Jadi orang nan pai kadukun, orang yang badukun tu sama-sama berdosa kedua. Nah, ya. Ni kalau ibu dulu ketika ke baranak pai kadukun baranak, kalau dukun baranak malah yang biasa saya kan. Kalau di sugi-suginya dah kan, diambul, gono kata, apa ya, karena bidan lunado ketika itunya kan, ya kan, sehingga memotong ayah apa namanya, pusek itu josambilu kan, karena keceknya kalau jo pisau lambek cegak, sambilu karena sama alam. Cegah, sampai cegah kan. Termasuk kami ketika taisuak laki-laki bersunatnya sambilu. Ya pak, cek orang tayo tayo. Barandam setengah hari itu potongnya sambilu lah kan. Tayo tayo tidak tahu. Maka bapak dan ibu-ibu hulwanul kahin. Apa namanya? Upah dari perdukunan itu bahagian dari uang haram kan. Jadi kalau boleh wak katakan siko, haram itu ada dua. Satu haram bendanya, yang kedua haram prosesnya kan. Jadi kalau boleh wak katakan bahwa haramnya yang wak makan itu satu haram bendanya, ainnya. Yang kedua prosesnya, karajonya itu, ya kan? Ya kan, kayak orang, maaf, dia berzina, prosesnya haram kan? Ya kan? Perdukunan prosesnya haram. Wow, bendanya yang haram. Memang bendanya itu yang haram. Tapi kalau prosesnya yang haram tadi, yang disebut tadi, pada ibu-ibu jual beli, jual beli apa namanya, perdukunan atau perempuan yang bermaksiat berzina, maka itu diharamkan, prosesnya itu yang mengakibatkan menjadi haram kan. Bagi awak bapak dan ibu-ibu, berdasarkan awak baca tadi bahwa nan kawak makan pastikan sesuatu itu halal gitu. Ya. Karena kaji awak kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka yang amat pantas untuk orang itu. Di bagi awak jago elo-elo, pelihara elo-elo. Karena apa-apa dan ibu-ibu nan wak makan, nan wak lakukan itu wak bertanggungjawabkan ke Allah. Lah jadi singang koyo orang kawi sudah kalau tambik lalu pulang. Dan mereka kejiwa dua hadis tu, insyaallah siap badan wak sambung di minggu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.